semuanya, kembali lagi di Awal Podcast SMA Negeri 1 Lumajang. Awal Podcast kali ini hadir kembali buat kalian penonton setia yang udah nonton podcast kita mulai dari edisi spesial Ramadan dan episode pertama kita yang membahas tentang keseruan Liga Semasa. Nah, pastinya di episode kali ini kita akan membahas topik yang gak kalah menarik dan gak kalah penting juga. Kira-kira kita bakal bahas apa ya? Namun sebelum kita mulai nih obrolannya, enaknya kita kenalan dulu. Halo, perkenalkan nama saya Naila Zafira dan di sini aku akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Langsung aja nih kita sambut bintang tamu kita di episode kali ini. Halo. 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 Bisa nih diperkenalkan diri kalian dulu, mulai dari... Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Raffianda dari kelas 11B, jurusan saya jurusan teknik. Oke, perkenalkan saya Revalina Helwin Hasfian, bisa dipanggil Reva. Saya dari kelas 11E jurusan kesehatan. Saya Safira Putri Azahra, kelas 11G dari jurusan Soshum. Oke, di sini sudah ada Kak Raffi, Kak Reva, dan Kak Safira. Nah, mereka ini masing-masing dari jurusan yang berbeda. Nah, maka dari itu di sini kami akan membahas tentang peminatan di SMA Negeri 1 Lumajang. Nah, seperti yang kita ketahui ya, peminatan siswa itu seperti pengelompokan siswa menjadi beberapa kelompok sesuai bakat dan minatnya masing-masing. Nah, peminatan atau penjurusan ini kan bukan sesuatu yang baru di pendidikan Indonesia. Sebelumnya juga ada kan ya. Nah, jadi apa sih yang membedakan peminatan di kurikulum Merdeka yang sekarang sama kurikulum sebelumnya? Izin menjawab ya, kalau menurut saya itu di kurikulum sebelumnya itu kan terbagi menjadi dua kan. Nah, itu ada IPA dan IPS. Tetapi di kurikulum Merdeka ini IPA dan IPS itu dihapus. Nah, tetapi di kelas 11 ini kita dibagi menjadi kelas A sampai I. Namun di SMA N1 Lumajang ini itu membaginya itu kayak sesuai dengan penjurusannya. Maksudnya itu kayak kelas A sampai C itu dikategorikan sebagai kelas teknik. Kelas D sampai F itu dikategorikan sebagai kelas kesehatan. Dan kelas G sampai I itu dikategorikan sebagai kelas sosum gitu. Nah, terus izin menyangga ya dari Kak Reva ya. Kalau menurut saya sendiri itu dari penjurusannya itu kan dari kurikulum sebelumnya. Itu kan dari kelas 10 sudah penjurusan. Kayak dari kelas 10 kita sudah diajarkan kalau IPA ya IPA, kalau IPS ya IPS. Nah, berbeda dengan kurikulum Merdeka ini. Kalau di kurikulum Merdeka ini kita kelas 10-nya itu rata semuanya. Jadi pelajaran yang dipelajari di IPA kita juga dapat dan pelajaran yang dipelajari di IPS kita juga dapat juga. Jadi di kelas 10 ini kita tetap rata dan baru di kelas 11-nya itu kita dibagi menjadi 3 bagian yang disebutkan Kak Eva tadi, ada teknik, kesehatan, sama sosum itu tadi. Kalau menurut saya sih bedanya sama kurikulum sebelumnya itu, kalau kurikulum sebelumnya kan kita cuma ada IPA sama IPS dan kedepannya ya udah yang penting IPA, yang penting IPS. Tapi kalau sekarang kan lebih spesifik lagi. IPA-nya itu ada teknik sama kesehatan dan soshumnya itu IPS. Jadi kayak gambaran kedepannya itu bisa lebih jelas lagi untuk mengambil kuliah kedepannya. Terus tadi kan katanya di kelas 10 itu sama semua ya, mapelnya semuanya dipelajari mulai dari IPA sama IPS. Terus baru di kelas 11-nya baru dibedakan. Nah, yang dinilai atau yang dilihat dari siswa sebagai acuan jurusan di kelas 11 itu apa ya? Kalau dari saya sih ya, yang pertama itu kan yang pasti kan kita harus ada koordinasi dengan orang tua kan, kalau mau menentukan jurusannya gimana. Nah, terus ada sesuatu kuesioner atau angket itu yang dibuat oleh guru BK untuk menentukan apakah siswa ini bisa masuk di sini atau di teknik gitu kan ya. Karena saya di teknik kan, bisa masuk di teknik ataupun kesehatan atau sosum. Sepertinya kayak gitu sih.
Dan ya mungkin menurut saya itu yang paling penting itu sesuai bakat dan minat mereka sendiri. Dan nanti dari sekolah itu mungkin melihat dari nilai akademiknya gitu. Nah, siswanya itu lebih cocok di jurusan mana gitu. Nah, selain melihat dari angket tadi, bisa dilihat dari nilai akademik siswa masing-masing. Selain dari angket sama nilai akademik, di semasa itu juga ada psikotes. Jadi setiap sebelum naik ke kelas 11 atau di kelas 10 akhir, kita itu bakalan ada psikotes buat menentukan minat dan bakat kita dan cocoknya kita itu ada di jurusan mana sih gitu. Jadi yang dilihat itu dari minatnya siswa sendiri, itu dilihat dari angketnya ya. Terus yang kedua nilai akademik, yang terakhir dari tes psikotes. Oke. Terus dari 3 jurusan ini ya, perbedaan mapelnya itu apa aja ya? Mungkin dari Soshum? Kalau di Soshum tuh ada mapel ekonomi, sosiologi, sama geografi. Nah, kalau matematikanya di Soshum itu cuma dapat 1 aja, matematika wajib. Kalau bahasa Inggrisnya sama sih, dapat 2. Bahasa Inggris wajib dan lanjut. Dan lainnya sama sih, seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa daerah, itu lainnya sama. Lokal maksudnya kayak sudah umum gitu gimana? Iya, sudah umum. Mapel umum. Kalau di kesehatan itu ya yang paling penting itu biologinya, kemudian kimia, terus matematika wajib, matematika tingkat lanjut, bahasa Inggris wajib, dan bahasa Inggris lanjut. Ya itu sih lebih umumnya. Jadi kalau di kesehatan tuh ada biologi tapi nggak ada fisikanya gitu. Nah, beda lagi kalau yang di teknik. Coba dijelasin Kak Kalau di Raffi. teknik itu kan pastinya kan ada fisika kan, namanya juga teknik. Masa gak ada fisika sih? Kan fisika, terus kimia, kimia juga penting kan. Kimia, terus matematikanya kita ada 2. Yang pertama ada matematika lanjut dan matematika umum. Dan bahasa Inggrisnya itu sama kayak sosum dan kesehatan juga, ada 2 juga. Ada bahasa Inggris umum dan tingkat lanjut juga. Sebenarnya kita ini satu marga sih ya, tapi cuman beda bapak, salah, beda ibu. Kayak dia biologi, saya fisika gitu. Jadi yang membedakan cuman satu itu aja. Kalau sosum kan beda banget ya. Beda jauh ya Kak, beda jauh banget. Beda. Ya beda ya. Berarti kita beda tidak bisa disatukan. Ya nggak boleh gitu kan, kita semasa Kak, nggak boleh iya kan bedakan. berarti kita masih disatukan oleh semasa ya. Meskipun beda jurusan tapi tetap satu semasa. Iya, boleh benar. Jadi teknik sama kesehatan nih sama, yang beda cuma di biologi sama fisikanya. Kalau teknik itu fisika, kesehatan biologi. Nah ini Soshum yang beda. Bedanya ekonomi, terus geografi sama sosiologi. Terus nggak ada matematika tingkat lanjut. Nah kan nggak ada matematika lanjut ya. Mungkin beberapa orang itu nganggap kalau di Soshum itu bakal sedikit hitung-hitungannya. Emang bener ya? Enggak sih, soalnya ekonomi sama geografi juga banyak banget hitung-hitungannya. Nggak cuma matematika aja. Jadi sama ya, kalau hitung-hitungan semuanya banyak. Iya, karena ngitung itu basic gak sih? Harus bisa berarti kalau ngitung. Jadi kalian yang nggak bisa hitung-hitungan jangan lari ke IPS, jangan lari ke Soshum karena tetap ada masih banyak Tapi ada hitung-hitungannya saran juga. juga dari saya ya, kalau mau tidak berhitung kayaknya masuk di kesehatan aja sih. Kan soalnya kan menghindari sedikit hitungan, meskipun ada hitungannya juga tapi kan kayak menghindari sedikit. Soalnya kan biologi ya, biologi kan lebih banyak berhafalnya juga kan. Ya gimana kalau kimia Kak? Kan kalau kimia kan kita juga sama ada juga kimia. Iya. Iya, biologi lebih ke hafalan ya. Berarti kesimpulannya jangan menghindari hitungan ya. Jangan menghindari hitungan. Wajib. Terus di kelas 10 kan mapelnya banyak ya, semua dipelajari. Sedangkan yang di kelas 11 ini lebih apa yang kita minatin aja. Nah, karena lebih dikit kalian ngerasa lebih gampang di kelas 11. Ya bisa dijawab iya, bisa dijawab enggak sih. Maksudnya itu lebih gampangnya itu kita itu bisa terfokuskan tersendiri gitu untuk jurusan yang kita minati. Nah, untuk yang kayak lebih apa? Kayak lebih susahnya itu kayak
Ya sebenarnya sama aja sih. Iya, soalnya ya enaknya di jurusan ini kita itu kayak udah terarah gitu. Nah, tapi untuk tugasnya itu tetap juga sama banyaknya. Jadi kayak ya kayak 50-50 lah gitu. Sama saja. Kalau tugas dari Soshum sama teknik gimana ini? Kalau di Soshum sih ya banyak juga sih tugasnya. Deadline-nya juga mepet-mepet, tapi masih bisa lah, masih bisa bertahan dengan baik. Tapi kalau di teknik ya, kalau itu kan apa namanya tadi? Kalau tugas kan ya? Kalau kita ngomong tugas, di teknik kan tugasnya itu kayaknya lebih sedikit deh. Soalnya kan kita kan lebih sering menghitung ya. Sedangkan berhitung kita kan sehari-hari kita pasti berhitung, kayak lihat jam kita juga berhitung kan. Berarti kan kalau di teknik kan kesimpulannya kan menghitung itu kan juga berhitung, tugasnya juga banyak. Nah itu kan tergantung perorangan juga kan. Kalau mereka menganggap berhitung itu enjoy, mereka menikmati berhitung itu, ya gampang. Tapi kalau mereka yang nggak bisa, mereka yang ya gitu kayak anggapannya nggak suka lah berhitung kan, kayak bosen berhitung gitu, ya mereka pastinya nggak tahu apa-apa, ya nggak ada, ya susah juga. Tapi terus nggak ada perkembangan kalau mereka tidak mau mencoba-coba, karena kalau di berhitung kan harus ada mencoba-coba juga kan, kalau ingin memastikan itu benar apa tidak gitu. Ya berarti intinya kalau kita mau belajar matematika itu yang penting kita paham bukan hafal ya Kak. Iya, tapi kalau nggak paham ya dicoba aja wis, gitu aja. Iya, intinya coba-coba sih kalau di berhitung itu, intinya coba-coba. Berarti Kak Raffi ini orang yang cinta berhitung ya? Oh iya, alhamdulillah masih cinta berhitung sampai sekarang. Berarti ini intinya tugasnya sama-sama banyak ya. Cuma kalau ngerasa susah enggaknya itu tergantung dari diri sendiri, kayak enjoy atau enggak. Kalau ngerasa nggak suka ya pastinya berat banget gitu. Oke, terus kalian pasti pernah dengar kan kalau eligible-nya sekarang beda sama yang dulu. Iya. Yang kurikulum merdeka ini. Iya. Jadi jurusan itu semuanya bersaing satu angkatan itu. Itu menurut kalian gimana itu? Sama perubahan sistemnya. Jadi makin sulit atau mudah? Kalau menurut saya pribadi ya, kalau di era sekarang kan, kalau di era kurikulum ke-13 kan mereka dibagi ya, kayak 20% dari IPA, 20% dari PS. Nah kalau sekarang kan ini kurikulum merdeka, jadi kan satu kesatuan kan, dari kelas 11A sampai 11I kan kita harus bersaing merebutkan eligible itu. Nah kalau menurut saya pribadi ini yang diuntungkan sekali ini ada di pihak Soshum sih, karena kan pelajarannya yang nggak terlalu berhitung-hitung juga kan ya, kayak ada hitungannya, tapi kan nggak seperti kita di teknik ya, yang berhitung tiap hari berhitung mulu gitu. Kayak menurut saya sih ya lebih diuntungkan di Soshum sih. Ya kalau dihitung satu angkatan gitu ya kemungkinan besar yang masuk di eligible dari teknik itu kecil gitu sih. Kalau dari Soshum setuju nggak sama Kak Raffi? Kurang tahu ya. Cuma kayaknya ada benernya sih. Semoga saja Soshum bisa memanfaatkan keuntungannya ya. Ya kalau pembagiannya seperti itu ya menurut saya lebih susah sih. Karena pesaingnya itu menjadi semakin banyak, yang sebelumnya itu dibedakan menjadi dua jurusan. Nah, jadi satu angkatan gitu untuk pemeringkatan eligible-nya. Jadi ya susah gitu untuk ya benar katanya tadi Kak Raffi, lebih diuntungkan kemungkinan dari jurusan Soshum. Tapi penonton ini jangan kecewa ya, soalnya kan kalau kita masuk di teknik ya kita harus berjuang bersaing untuk melawan dari anak-anak Soshum yang gitu isinya itu yang berkelas-kelas semua ya sekarang Soshum. Oh my god, semangat ya teknik dan kesehatan. Amin. Terus selanjutnya, aku pingin dengar cerita kalian, pengalaman kalian di jurusan masing-masing itu gimana? Mulai dari
alasan kalian memilih jurusan kalian? Kalau saya sih awalnya saya tuh masuk SMA itu pengennya itu masuk jurusan apapun yang penting IPA. Karena IPA kan kelihatan kayak wah keren banget gitu. Jadi saya pengen banget nih masuk IPA. Tapi pas saya di kelas 10 belajar geografi, wah ternyata saya suka banget sama geografi ini dan geografi kan cuma ada di Soshum. Jadi ya saya ngejar geografi sih karena suka sama geografi. Saking sukanya sampai memenangkan beberapa lomba geografi ya Kak Safira. Keren banget. Nah, kalau saya sendiri memilih di jurusan kesehatan ya karena saya suka aja, karena itu passion saya dan ada kaitannya dengan cita-cita saya. Nah, kemudian saya suka di kesehatan ini ya karena menurut saya mata pelajarannya itu sangat menantang bagi saya. Kan saya itu suka yang kayak yang menantang gitu. Jadi kayak semangat saya itu lebih meningkat gitu untuk lebih mengetahui lebih dalam gitu. Buat Kak Reva, pelajaran yang paling menantang itu apa? Menurut saya kimia sih Kak. Karena di kimia itu juga ada teorinya, juga ada menghitungnya dan babnya itu sangat banyak Kak di kelas 11 ini yang dipelajari. Jadi ya menurut saya itu yang lebih menantang. Tetapi meskipun menantang ya saya suka sih. Soalnya saya paham juga gitu. Jadi intinya kalau kita paham, kita pasti bisa mengerjakan gitu. Kalau menurut saya itu sih. Iya, setuju. Lanjut. Kalau dari saya sih alasannya ya, masuk teknik ini kalau awalnya itu kan terpaksa sih, kayak terpaksa nggak terpaksa gitu is, antara abu-abu gitu kan. Awalnya tuh maunya kan di Sosum, soalnya kan tujuan utama saya itu kan masuk di akuntansi kan, mau melanjutin berhitung juga di akuntansi. Nah tapi kan kayak slotnya Sosum itu kan cuma terbatas, sedangkan kalau di IPA kan itu dibagi menjadi dua kan, kayak ada biologi, maksudnya kesehatan dan teknik. Nah itu kan sempat berunik juga kan dengan guru BK. Itu bertanya, Bu, kalau mau ke akuntansi nantinya gimana? Ini saya sukanya berhitung, terus kedepannya saya gimana kalau sosial ini slotnya sudah terbatas gitu. Terus sudah dikasih pencerahan, akhirnya itu sudah memutuskan di teknik, soalnya kan di teknik katanya itu banyak berhitung, dan ternyata itu benar katanya itu banyak berhitungnya, sampai sekarang tetap berhitung kan. Nah itu alhamdulillah. Yang awalnya tidak suka kan kalau dinikmati perlahan-lahan, kalau kita jalani dengan enjoy dan sabar kan otomatis kita juga nyaman. Jadi ya kita sudah suka, yang awalnya nggak suka menjadi cinta dengan teknik gitu, yang nggak mau lepas sampai dari teknik itu. Itu sih. Iya. Jadi ini mungkin jadi saran buat teman-teman yang pingin masuk akuntansi, tapi melihat dari slotnya IPS itu kan sekarang ada 3 kelas, sebelumnya lebih banyak kan ya, 4 ya. Jadi kalau diangket kan ada 2 pilihan, yang pertama itu Soshum, yang kedua teknik, soalnya hitung-hitungannya juga banyak. Oke, lanjut ke apa sih yang kalian suka dari jurusan kalian itu? Kalau saya sih di Soshum itu yang paling saya suka itu temen-temennya asik banget, kompak, 11K itu kompak banget sampai juara umum di kelas meeting. Terus mata pelajarannya juga sejauh ini mudah dipahami sih, kayak nggak yang terlalu sampai membebani banget. Dan saya juga karena saya suka geografi, jadi saya tuh kayak semangat banget buat berangkat ke sekolah buat belajar geografi. Kalau tantangannya sih mungkin tugasnya yang banyak ya, tapi karena memang ya tugas memang seperti itu, jadi ya masih bisa dilakukan lah ya. Kalau di kesehatan sih ya tentunya teman-temannya ya juga asik sama Kak. Dan ya mata pelajarannya juga alhamdulillah mudah saya pahami juga, yang nggak terlalu mudah sih. Terus untuk tantangannya sendiri itu ya mungkin banyak sekali tugasnya dan deadline-nya itu
kayak mepet banget gitu, dan kadang banyak mapel itu yang ngasih deadline tuh barengan. Nah, jadi kita itu bingung mau mengerjakan yang mana dulu gitu loh, Kak. Nah, jadi itu aja sih mungkin tantangannya. Kalau di teknik ya, yang pasti itu temannya lebih asik sih dari mereka-mereka. Soalnya kan di teknik kan itu kayak berimbang ya. Terus tapi lebih banyak laki-laki sih daripada perempuannya. Soalnya kan teknik ya terkenal berhitung kan. Soalnya kalau laki-laki kan kebanyakan suka berhitung daripada perempuan yang suka menghafal. Iya. Nah terus kan mapelnya juga itu kan seru-seru. Apalagi yang matematika, yang berhubungan dengan matematika yang berhitung itu lebih suka berhitung nggak daripada harus menghafal teori-teori apa asal usul gimana jadinya gitu kan, lebih susah kan daripada harus berhitung. Kalau berhitung kan kita kalau nggak hafal rumus ya kita bisa coba-coba gimana ini, bisa dicoba ini terus sampai bisa ketemu jawabannya gitu Kak. Nah terus kalau tantangannya sih, bertantangnya itu ya kefokusan sih Kak. Kalau kita nggak fokus di hitungan ya otomatis hitungan kita ya salah, dan itu sering terjadi di saya sih. Kalau berhitung alhamdulillah lancar, tapi kalau soal ketelitian itu dan kefokusan masih kurang sih. Soalnya kan kayak sudah berhitung panjang lebar ya, terus harus ada angka nolnya itu bukan cuma 1 2, itu harus banyak nol gitu yang harus kita tulis kan. Jadi kan banyak yang ribet gitu, harusnya gini, aduh biarin wis tinggal aja, dan ternyata itu satu angka pun bisa mempengaruhi sampai hasil itu. Nah itu makanya itu yang menjadi tantangan ketelitian itu. Jadi teman-teman harus teliti ya dalam mengerjakan gitu. Kak Raffi pernah frustasi nggak untuk mencari jawaban matematika yang katanya mencoba-coba itu? Oh, alhamdulillah sejauh ini belum frustasi sih. Soalnya kan suka mencoba ya. Kalau remedia tetap terus mencoba. Kalau nilainya kurang puas ya minta ke guru mapelnya ya terus mencoba sampai dapat hasil yang memuaskan gitu sih kalau saya sendiri gitu. Apa kepalanya Kak Raffi nggak pernah meledak dah? Alhamdulillah kalau kepala nggak pernah meledak. Soalnya kan kalau sudah remedia itu dibuang kita masuki yang baru gitu. Terus kita kerjakan lagi gitu Alhamdulillah bisa bertahan sejauh ini ya dengan berhitung. Ya emang tugas itu tantangan utamanya siswa ya. Kayak tugasnya banyak, terus deadline-nya tuh mepet-mepet barengan bisa ya. Ya tapi dari situ kita bisa belajar sih buat ngatur waktu. Jadi sebenarnya nggak buruk-buruk amat sih. Iya. Ya ada hikmahnya lah. Ada hikmahnya. Terus ya tadi Kak Raffi bilang pingin masuk akuntansi. Sekarang di fisika. Kepikiran nggak sih buat kok fisika sih? Maksudnya masuk teknik kan sekarang. Kepikiran nggak buat ganti ke teknik aja gitu, linjur? Maksudnya linjur ke sosum gitu. Enggak kan, pinginnya akuntansi kan? Karena kan saya di teknik. Mau linjur ke teknik, ngapain linjur ke teknik? Lo maksudnya di kuliahnya? Heeh. Oh maksudnya jurusannya. Oh iya, jurusannya yang ada di teknik gitu. Iya, kepikirannya gitu. Soalnya kan sudah terlanjur masuk di teknik ya. Sedangkan jurusan teknik ternyata setelah saya selidiki ya, itu banyak banget kan. Awalnya saya ngira cuman teknik informatika gitu kan, cuman kayak teknik komputer dan jaringan. Nah, ternyata setelah diselidiki itu kan banyak banget kan, kayak teknik fisika, terus teknik kimia juga ada, terus banyak lagi lah. Teknik informasi juga ada. Nah, itu kayaknya dengan ini kan berubah juga, sudah ada pencerahan dan satu tujuan itu fokus gitu. Alhamdulillah sudah dapat pencerahan. Iya. Ya kalau saya emang nggak kepikiran untuk linjur sih, soalnya kan emang dari awal saya udah belajar di bidang kesehatan. Nah jadi saya itu mau meningkatkan lagi gitu. Jadi daripada mulai awal dari nol, kalau mau linjur kan mulai nol. Nah jadi saya lebih milih untuk tidak linjur insya Allah. Kalau saya sendiri sih nggak ada kepikiran buat linjur sih. Tujuan saya tetap geografi. Geografi nomor 1. Geografi nomor 1 ya kan? Suka banget. Matematika nomor 1, kimia nomor 1. Iya sih, kalau dipikir-pikir ya kalau injur harus mulai dari nol gitu. Jadi susah ya. Apalagi meskipun kesehatan sama teknik ya kan
mungkin sama-sama kayak IPA gitu. Tapi susah juga kalau mau masuk teknik karena nggak dapet fisikanya kan. Nah, itu ya oke. Nah kan kalau gitu kan mending istirahat Kak daripada mulai dari nol. Istirahat, memikirkan kembali. Lebih baik kan istirahat daripada kita harus mengulang dari nol. Oh iya. Oke. Oke, terakhir nih, masing-masing kalian nih ya berikan pesan untuk penonton-penonton ini biar lebih termotivasi, lebih semangat belajarnya. Buat teman-teman yang nonton ini, mungkin mulai sekarang bisa dipikir gambaran kedepannya bakalan gimana, terus karirnya bakalan gimana, karena semakin kita menjalani hari-hari itu kayak semuanya itu terasa semakin cepat, semakin dekat. Apalagi pas kita di kelas 11 kan kita udah kayak semakin dekat nih ke jenjang yang lebih selanjutnya. Jadi bisa dipikir baik-baik mulai sekarang biar nggak plan antara ini antara itu dan bisa dipastikan difokuskan mulai dari sekarang. Nah, untuk adik kelas yang mungkin melihat video ini, jika kalian mau milih penjurusan, nah itu lebih dipikirkan matang-matang gitu, sesuai dengan minat dan bakat kalian agar tidak berhenti di tengah jalan. Kan nanti sayang ya kalau berhenti di tengah jalan. Nah, mungkin untuk teman-teman lainnya lebih semangat lagi untuk mengejar cita-cita yang kalian impikan gitu. Udah. Mungkin kalau dari saya sih pesannya itu ya tetap semangat, terus belajar, tingkatkan, dan jangan lupa bagi adik kelas ya, kalau mau masuk ke jurusan itu lebih baik kalian itu harus ada komunikasi dengan orang tua. Karena kalau kita nggak ada komunikasi ya, kalau orang tua kita menuntut kita harus gini, terus kita nggak mau, terus kita harus menuruti perintah dari orang tua tersebut. Nah kita akhirnya kan masuk jurusan itu kan terpaksa, kan kita jadi nggak enak, nggak fokus kan. Nah itu harusnya pentingnya komunikasi di antara orang tua dan anak. Jadi buat teman-teman atau adik kelas yang mau masuk ke kelas 11 ini, yang mau ke jenjang 11, ini harus benar-benar dimatangkan pemikirannya, peminatannya, dan itu jangan lupa koordinasi dengan orang tua. Ya jangan usaha aja ya Kak, sama doanya juga ditingkatkan. Ya. Oke, terima kasih buat Kak Raffi, Kak Reva, dan Kak Safira sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng tentang peminatan di SMA Negeri 1 Lumajang. Wah, saya merasa obrolan kita ini sangat berbobot ya. Wah, penting semua isinya. Oke, untuk penonton, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Saya Naila Zafira, izin undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.